Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, nikmat yang terbesar dan pelajaran yang paling berharga. Di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 9 bab sulasi makalah yang kelima, kita diajarkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Ketika orang datang kepada Imam Ali karramallahu wajhah menanyakan 3 perkara. Yang pertama, apa yang ditanyakan oleh orang yang datang kepadanya? Orang itu bertanya kepada Imam Ali karramallahu wajhah, "Wahai Imam Ali, apa nikmat yang terbesar di atas dunia?" Maka kalau kita ditanya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira jawaban kita apa? Kalau ditanya nikmat yang terbesar, apakah kita menjawab rumah kita, mobil kita, dan lain sebagainya? Tapi Imam Ali menjawab, kata Imam Ali, "Inna min na'imid dunya yakfikal Islam nikmatan." Kata Imam Ali, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita di atas dunia adalah agama Islam. Maka nikmat yang terbesar itu, Bapak Ibu, adalah agama Islam. Kenapa dia disebut nikmat yang terbesar? Fa inna a'zama ni'amillahi lil afdi, maka sesungguhnya Islam itu disebut nikmat yang terbesar karena ikhrajuhu minal adami ilal wujud. Kita dahulu minal adami ilal wujud. Allah menjadikan kita daripada ketiadaan menuju ada. Usia saya, Bu, 30 tahun. 32 tahun yang lalu saya belum ada. Tapi luar biasa, Allah Subhanahu wa taala mengadakan saya dari sesuatu yang tidak ada. Dulu saya tak ada, sekarang saya ada. Maka dialah nikmat yang terbesar. Kenapa Islam nikmat yang terbesar? Karena minaz zulumatil kufri ila nuril Islam. Karena Islam ini mengeluarkan manusia daripada kegelapan, mengeluarkan manusia daripada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan manusia daripada alam kejahilan menuju cahaya ilan nur, minaz zulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita, Islam mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, mengeluarkan kita daripada kekafiran menuju Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beragama Islam, inilah sesungguhnya nikmat yang terbesar. Peganglah Islam Bapak Ibu itu dengan kokoh, peganglah Islam Bapak Ibu itu dengan kuat, amalkanlah Islam Bapak Ibu itu. Itulah nikmat yang terbesar. Tidak ada nikmat yang lebih di atas dunia yang Allah berikan kecuali kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Hari ini kita bisa memeluk Islam, hari ini kita bisa beramal dalam agama Islam, karena inilah agama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang terbesar adalah agama Islam. Selesai pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua yang datang kepada Imam Ali, apa kesibukan yang harus kita lakukan? Apa seharusnya kesibukan orang Islam? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesibukan kita bukan mengurus anak, bukan mengurus sawit, bukan mengurus mobil, bukan mengurus dorsemer. Tapi apa kata Imam Ali? Wa inna minasyughli yakfika ta'ah. Maka sesungguhnya seharusnya orang-orang Islam itu kesibukannya yakfika ta'ah, hanyalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesibukan orang Islam, kata Imam Ali,
hanyalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang sibuk dengan sesuatu tapi tidak mengalahkan sibuknya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun profesi kita, menjadi guru, menjadi pedagang, menjadi dosen, kemudian menjadi polisi, politisi, kemudian menjadi eksekutif, menjadi artis, tani, itu semua menyibukkan kita. Tapi kita harus lebih sibuk lagi kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kau menjadi apapun, boleh kau jadi polisi, menjadi tentara, menjadi artis, tapi jangan mengalahkan kesibukanmu kepada Rabb-mu yang menciptakanmu. Yakfika ta'ah. Orang Islam itu dia yang paling wajib, dia sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sibuk dengan ketaatannya. Maka terjawab sudah, apa seharusnya kesibukan kita? Kata Imam Ali karramallahu wajhah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, wahai Imam Ali, apa pelajaran yang berharga di atas dunia? Saya yang sudah S2 nih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentulah saya jawab penelitian. Tentulah saya jawab penelitian, statistik. Tapi kata Imam Ali tidak. Pelajaran yang berharga di atas dunia, yakfikal maut, adalah kematian. Itulah pelajaran berharga di atas dunia yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana tidak, kematian itu pelajaran yang berharga. Ketika orang yang sudah luar biasa ilmunya, ketika datang maut, maka dia lemah tak berdaya. Ketika orang yang sudah panjang tinggi ilmunya, tinggi gelarnya, bagaimana tidak ketika dia sudah meninggal, hanya diletakkan ALM, almarhum. Maka pelajaran yang berharga, guru yang tidak berbicara adalah kematian. Maka Nabi SAW, kafa bil mauti mau'izah, cukuplah dengan kematian itu menjadi guru dan penasehat untukmu, mau'izah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita tiga-tiganya. Allah berikan hari ini kepada kita Islam, berarti kita memiliki nikmat yang paling besar di atas dunia. Allah berikan kepada kita hari ini waktu untuk bisa taat, itulah kesibukan yang paling tinggi. Allah berikan kepada kita hari ini, saudara-saudara kita masih bisa melihat orang yang meninggal, artinya kita hidup. Selama kita hidup, kematian itu menjadi pelajaran untuk kita, berarti kita mendapat pelajaran yang berharga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang-orang yang dapat mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.